Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kristina Dudujayani, nomor absen 6 dari kelas XB Farmasi. Kata pengantar. Atas rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Makalah ini kami beri judul Jamur Zygomicota. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas biologi dari guru pengajar mata pelajaran biologi. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberi tambahan wawasan bagi kami sebagai penulis dan bagi para pembaca, khususnya dalam hal upaya tentang jamur Zygomicota. Kami sebagai penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niputunila Ristiari S. Latar belakang. Aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari jamur. Salah satunya adalah aspek makanan. Tempe, roti, dan keju yang biasa kita makan adalah hasil olahan dari jamur. Demikian juga dengan tape. Tanpa bantuan jamur, singkong tidak akan berubah menjadi tape yang manis. Saat ini dikenal sekitar 600 jenis jamur, termasuk Zygomicota. Semua jamur ini hanya menghasilkan spora non-motil atau aplanospora dan tidak menghasilkan spora kembara atau zoospora. Hal ini menunjukkan kemajuan tingkat evolusi dari jamur primitif yang hidup di air menuju jamur yang lebih maju yang hidup di darat. Zygomicota banyak ditemukan di tanah lembab yang kaya bahan organik. Sebagian hidup sebagai saprofit dan yang lain merupakan parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Hifanya bersifat xenosit, yaitu tidak berserta, dan dengan ini inti haploid terdapat hifa yang berfungsi sebagai penyerap makanan atau rhizoid dan penghubung atau stolon. Zygomicota berkembang biak secara aksesual dengan membentuk spora tak berflagela atau aplanospora yang dibentuk dalam sporangium. Sporangium terletak pada ujung sporangiofor yang sering ditemukan bercabang-cabang. Perkembangbiakan seksual dilakukan dengan konjugasi dua gametangium yang berinti banyak. Gametangium ini terbentuk pada ujung hifa. Setelah dua gametangium yang bersesuaian bersatu, dinding pertemuan akan melebur dan kedua protoplas bersatu membentuk zigot yang berdinding tebal. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Setiawan dari kelas 10B Farmasi absen 20. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang definisi dan ciri-ciri jamur Zygomicota. Definisi jamur Zygomicota. Zygomicota adalah salah satu filum yang terdapat di dalam kingdom fungi. Zygomicota adalah jenis jamur yang bereproduksi secara seksual menggunakan spora yang bernama zygospora, yang dihasilkan oleh organ reproduksi zygosporangium. Nama Zygomicota berasal dari jenis perbanyakan diri seksual, terutama pada pembentukan zygospora. Jamur ini dinamakan Zygomicota karena membentuk spora istirahat yang berdinding tebal yang disebut zygospora. Zygospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametangium yang sama atau berbeda. Zygomicota adalah tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat. Tetapi ada pula yang tidak bersekat. Jamur ini bersifat sinositik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi, hifa berbentuk tabung halus yang mengandung protoplas dengan banyak inti, serta banyak membentuk struktur dorman bersifat sementara yang disebut zygospora. Zygomicota memiliki anggota sekitar. Ciri-ciri jamur Zygomicota. Ciri-ciri khas jamur ialah reproduksi seksualnya yang membentuk spora khusus, yaitu zygospora, sehingga dimasukkan dalam kelas Zygomicota.
Untuk cara reproduksi dengan seksual yaitu secara konjugasi dimulai dari ujung-ujung hifa yang berlainan jenis, terdiri dari hifa jantan, hifa plus, dan hifa betina, hifa min. Kedua hifa tersebut bersifat haploid N. Bila kedua hifa tersebut mengalami pembengkakan dan pemanjangan pada ujungnya, maka akan bertemu dan bersatu dan selanjutnya akan melebur dan akan menghasilkan zigot berdinding tebal yang disebut zigospora. Karena berdinding tebal, maka dia tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Ciri-ciri lain dari jamur zygomicota yaitu hidup di tempat-tempat lembab, membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zigospora. Jamur zygomicota biasa hidup sebagai saprofit, mempunyai hifa bercabang-cabang, dan tidak bersekat zoonositik sehingga terlihat seperti pipa atau bulu. Dinding sel terdiri atas kitin, tidak memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Spora inilah yang tersebar kemana-mana. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika saya Yoga Primachandra, nomor absen 26 dari kelas 10B Farmasi. Saya akan melanjutkan presentasi saya dengan teman saya yang bernama Najwa. Di sini saya membaca struktur jamur dan habitat jamur Zygomicota. Jamur ini dinamakan Zygomicota karena membentuk spora istirahat yang berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Zygospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametangium yang sama atau berbeda. Jamur ini tergolong divisi yang dapat hidup di darat, di atas tanah ataupun tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Struktur tubuh Zygomicota memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat dengan dinding sel mengandung kitin. Hifanya bersifat senositik. Septa hanya ditemukan pada sel-sel bereproduksi. Tubuh Zygomicota, bagian tertentu dari Zygomicota membentuk sporangium yang didukung sporangiofor. Nah, sporangium adalah struktur penghasil spora vegetatif. Alat reproduksi seksual adalah sigosporangium yang berdinding tebal dan berwarna kehitaman. Nama Zygomicota menunjukkan alat reproduksi seksual tersebut. Zygomicota tidak memiliki tubuh buah. Nah, di sini ada beberapa tipe hifa pada Zygomicota, yaitu 1. Stolon. Stolon adalah hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan dua kumpulan sporangium. Nah, yang kedua ada rhizoid. Rhizoid adalah hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Umumnya mempunyai rhizoid yang berguna untuk melekat pada substrat. Nah, yang ketiga ada sporangiofor. Nah, sporangiofor adalah hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangia globuler atau berbentuk bulat. Nah, kita lanjut ke habitat jamur Zygomicota. Habitat jamur Zygomicota sebagian besar merupakan jamur terestrial yang hidup sebagai saprofit di tanah, makanan atau pada sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Jamur Zygomicota ada yang hidup sebagai parasit pada manusia dan tumbuh sehingga menyebabkan penyakit. Jenis jamur Zygomicota lainnya hidup bersimbiosis saling menguntungkan dengan organisme lainnya. Misalnya dengan ganggang hijau, biru, atau ganggang hijau membentuk lumut kerak atau lichen. Dengan akar tumbuh tinggi sebagai mycorrhiza.
Presentasi. Perkenalkan, nama saya Maya Sadein, saya dari kelas XB Farmasi, nomor absen 18. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakteristik dan perkembangbiakan bakteri Zygomycotan. Karakteristik jamur Zygomycotan. Anggota filum ini seringkali disebut dengan cendawa tingkat rendah karena pada umumnya dianggap primitif dalam skala evolusi. Ciri yang dimiliki jamur ini adalah 1. Habitat di darat. 2. Mempunyai hifa zoonotisik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi hifa terbentuk satu tabung halus yang mengandung protoplasa dengan banyak intim. Jamur yang mempunyai hifa zoonotik dianggap jamur tingkat rendah. 3. Beberapa spesies ada yang mempunyai zoodosa dan zoostolma. Zoodosa adalah hifa yang seperti akar yang pendek dan bercabang banyak yang dapat menembus subrastra, juga hifa fertil yang membentuk spongrium di ujung-ujung Sprographia var. Sedangkan stolon adalah filamen seperti akar yang menghubungkan kumpulan spongium. 4. Jumlah kromosom dalam talus haploid. 5. Komponen utama dinding selnya adalah citian atau citosan. 6. Berkembang biaknya secara aseksual menggunakan spora dalam spongrium, yaitu spongrium spora bersel satu. Ini terbentuk di dalam kantung yang disebut spongrium spora di ujung hifa, khususnya sporangiospor. Selain itu juga reproduksi aseksual menggunakan chlamydospora, yaitu spora bersel satu yang 6. Berkembang biaknya secara aseksual menggunakan spora dalam spongrium, yaitu Spongiospora. Spora bersel satu ini terbentuk di dalam kantung yang disebut spongrium di ujung hifa khusus dalam kurung spongriosfor. Selain itu juga reproduksi aseksual menggunakan Chlamydospora, yaitu spora bersel satu yang berdinding tebal yang sangat resisten terhadap keadaan yang buruk, terbentuk dari sel-sel hifa osmotica. Dinanya berubah menjadi cadangan dan seluruh sel berfungsi sebagai spora istirahat. 7. Reproduksi seksual atau Zygometanium melakukan kopulasi fusi yang menghasilkan zygopora. Isogametanium adalah gametengum atau gamet jantan dan betina mempunyai bentuk dan ukuran serupa. Zygopora adalah spora besar berdinding tebal yang terbentuk apabila ujung-ujung dua hifa yang secara seksual berserasi dalam kurung gametanium. Perkembangan Zygomycotan seperti jamur pada umumnya, jamur Zygomycotan dapat berproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual pada jamur Zygomycota terjadi menggunakan organ reproduksi Zygoporanium yang menghasilkan zygopora. Reproduksi seksual pada Zygomycotan terjadi spongrium yang menghasilkan spora. Reproduksi seksual Zygomycotan dimulai dengan bergabungnya sitoplasma atau plasmagomi dari dua individu jamur haploid atau heterokaryotik yang kemudian membentuk zygopangarium dan menghasilkan zygopora. Di dalam zygopora terjadi proses penyatuan inti sel atau karyogami yang menghasilkan sel diploid atau berkromosom 2N. Sel diploid pada zygopora ini kemudian mengalami meiosis berkecambah membentuk spongarium dan melepaskan spora yang bersifat haploid. Reproduksi seksual jamur Zygomycotan dilakukan tanpa proses plasmogami atau karyogami, melainkan dengan langsung membentuk spongarium dari hifa haploid. Spongarium ini kemudian akan membentuk spora dengan pembelahan mitosis yang akan tersebar dan membentuk individu baru dengan genetik yang identik. Perkenalkan, nama saya Lasanti Dewi, absen 9 dari kelas 10B Farmasi. Saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi jamur Zygomycota. Yang pertama, Rhizopus oligosporus merupakan kapang dari filum Zygomycota yang banyak menghasilkan enzim protease. Rhizopus oligosporus banyak ditemui di tanah, buah, dan sayuran yang membusuk, serta roti yang sudah lama dan juga terdapat dalam nasi.
Rhizopus oligosporus termasuk dalam zygomicota yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kacang kedelai karena dapat menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat, membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap tubuh. Fungi ini juga dapat memfermentasi substrat lain, memproduksi enzim, dan mengolah limbah. Salah satu enzim yang diproduksi tersebut adalah dari golongan protease. Rhizopus oligosporus mempunyai koloni abu-abu kecoklatan dengan tinggi 1 mikrometer atau lebih, sporangiofur tunggal atau dalam kelompok dengan dinding halus atau agak sedikit kasar dan dengan panjang lebih dari 1000 mikrometer dan diameter 10-18 mikrometer. Sporangia globosa yang pada saat masuk berwarna hitam kecoklatan dengan diameter 100-180 mikrometer. Chlamydospora banyak, tunggal atau rantaian pendek, tidak berwarna dengan berisi granula. Terbentuk pada hifa, sporangiofur, dan sporangia. Bentuk Chlamydospora globosa elip atau silindris dengan ukuran 7-30 mikrometer atau 12-45 mikrometer kali 7-35 mikrometer. Yang kedua, Rhizopus oryzae adalah filamen heterotolik mikrofungus yang terjadi sebagai saprotrop di tanah, kotoran, dan membusuk vegetasi. Spesies ini sangat mirip dengan Rhizopus stolonifer, tetapi dapat dibedakan dengan sporangia yang lebih kecil dan sporangiospora yang tersebar di udara. Ini berbeda dari Rhizopus oligosporus dan Rhizopus microsporus dengan columelae dan sporangiospora yang lebih besar. Rhizopus oryzae digunakan secara ekonomis dalam produksi enzim glukoamilase dan lipase, dalam sintesis asam organik, dan dalam berbagai makanan fermentasi. Banyak strain Rhizopus oryzae menghasilkan berbagai macam enzim, seperti enzim pencerna karbohidrat dan polimer, bersama dengan sejumlah asam organik. Etanol dan ester memberikan sifat yang berguna dalam industri makanan, produksi biodiesel, dan industri farmasi. Ini juga merupakan patogen oportunistik manusia yang menyebabkan mukormikosis. Rhizopus oryzae dicirikan sebagai jamur yang tumbuh cepat, di mana pertumbuhan di bawah suhu optimal cepat pada 1,6 mikrometer per jam, hampir 0,5 m per detik, sampai cukup untuk dapat secara langsung memvisualisasikan pemanjangan hifa secara real time di bawah mikroskop. Rhizopus oryzae dapat tumbuh pada suhu 7 derajat Celcius sampai 44 derajat Celcius dengan suhu tumbuh optimal 37 derajat Celcius. Ada pertumbuhan yang sangat buruk dari 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius, dan tidak ada pertumbuhan yang diamati pada 45 derajat Celcius. Dalam larutan NaCl, terdapat pertumbuhan yang baik pada konsentrasi NaCl 1%, dan pertumbuhan micelia yang sangat buruk dalam media yang mengandung 3% NaCl. Juga tidak ada pertumbuhan yang terlihat pada larutan NaCl 5%. Rhizopus oryzae lebih menyukai media asam, di mana pertumbuhan yang baik diamati pada pH 6,8 dan pada kisaran 7,7 sampai 8,1 pertumbuhannya sangat buruk. Kebanyakan asam amino dengan pengecualian L-valin meningkatkan pertumbuhan Rhizopus oryzae, dengan L-tryptophan dan L-tyrosin menjadi yang paling efektif. Ia juga tumbuh baik pada sumber mineral nitrogen, kecuali nitrat, dan dapat
memanfaatkan urea. Yang ketiga, Rhizopus stolonifer, umumnya dikenal sebagai jamur roti hitam. Ia adalah anggota Zygomicota yang dianggap sebagai spesies terpenting dalam genus Rhizopus. Ini adalah salah satu jamur paling umum di dunia dan memiliki distribusi global meskipun paling sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Ini adalah agen dekomposisi makanan yang disimpan. Seperti anggota lain dari genus Rhizopus, Rhizopus stolonifer tumbuh dengan cepat, kebanyakan di lingkungan dalam ruangan. Spesies ini dikenal sebagai saprotrof dan berperan penting dalam awal kolonisasi substrat di dalam tanah. Meskipun demikian, dapat juga berperilaku sebagai parasit jaringan tanaman yang menyebabkan pembusukan sayuran dan buah-buahan. Seperti spesies Rhizopus lainnya, Rhizopus stolonifer tumbuh dengan cepat dan menyebar melalui stolon. Stolon menyediakan struktur udara untuk pertumbuhan miselium dan menempati area yang luas. Mereka bisa memanjat secara vertikal maupun horizontal. Sporangiofor Rhizopus stolonifer bisa mencapai panjang 2,5 mikrometer dan diameter sekitar 20 mm. Bentuk spora berbeda-beda, tergantung pada nutrisi yang tersedia. Mereka bisa berbentuk bulat telur, poligonal, atau bersudut. Suhu optimal untuk pertumbuhan bervariasi antara 25 dan 30 derajat Celcius. Titik kematian termal yang didefinisikan sebagai suhu terendah yang dapat membunuh semua sel dalam 10 menit adalah 60 derajat Celcius. Rhizopus stolonifer dapat tumbuh di lingkungan asam dengan pH serendah 2,2. Kisaran pH dapat bervariasi dari 2,2 hingga 9,6. Iradiasi ultraviolet dapat menunda perkecambahan spora. Perkenalkan, nama saya Mauradita Malika, kelas 10B Farmasi, nomor absen 17. Saya akan mempresentasikan materi tentang Microcedo. Umumnya dikenal sebagai cetakan jarum umum, adalah patogen tanaman jamur dan anggota Phylum Zygomicota dan genus Mucor. Biasanya ditemukan di tanah, kotoran, air, tanaman, dan makanan lembab. Microcedo adalah jamur saprotropik yang ditemukan di seluruh dunia dengan 85 strain yang diketahui. Rhizopus sering disalahartikan sebagai pembusukan Rhizopus pada buah-buahan, misalnya stroberi, karena bentuk dan warna pertumbuhan jamur yang serupa. Sebaliknya, Microcedo ditemukan tumbuh pada berbagai macam biji-bijian dan tanaman yang disimpan, termasuk ketimun dan tomat. Ditemukan di Italia pada 1729 oleh Pak Amicelli dan kemudian dicatat oleh Charlinarus pada 1753 di spesies Platarum. Mucor awalnya diklasifikasikan sebagai Mucor vulgaris oleh Micelli, tetapi kemudian diklasifikasikan sinonim dengan nama Mucor. Spesies ini dideskripsikan ulang sebagai Ascospora mucedo oleh Haji Todok pada tahun 1790, tetapi jenis ini tinggal di habitat Stoloniferosa dan kemudian dijadikan jenis Rhizopus baru. Mucedo telah cepat tumbuh koloni dan ditandai dengan tinggi sederhana, tidak bercabang, spora kurang rizoid, basal non-apoplasatis, sporangia, dan berpigmen zikosporiangial. Dindingnya ditutupi dengan butiran dan bagian atas yang mengandung spora yang berwarna putih atau kuning ketika belum matang dan setelah matang, tampak abu-abu kecoklatan atau abu-abu tua. Koloni biasanya memiliki penampilan yang halus dengan ketinggian hingga beberapa sentimeter.
menyerupai permen kapas dan hifa tidak bersepta atau jarang seperti mucor mucado bersifat heterotat dan kedua strain kawin. Kurang lebih dan secara morfologi tidak dapat dibedakan meskipun isolat dari strain. Mungkin menunjukkan pertumbuhan meselium yang kurang kuat dalam budidaya. Zigford sangat berbeda dari sporofor dan jarang dikenal sebagai sporang telanjang. Morfologi mujarrad pertumbuhannya dipengaruhi oleh suhu antara 30 derajat Celcius tidak ada pertumbuhan, 5-25 derajat Celcius perempuan dan sporulasi, 15 derajat Celcius dan lebih rendah Spongifera pendek berulang julmelu lebih silinder epsioidal, Spongispora lebih besar. Reproduksi mucor-mucado terjadi dalam metode aseksual dan seksual. Mucor-mucado juga dipengaruhi oleh cahaya karena kultur yang ditanam dan sehingga ada pada suhu derajat Celcius terumbu utama menghasilkan pengaruh tinggi jarang menghasilkan bunga vior pendek atau tidak sama sekali. Polifosfatidilime yang ditunjukkan oleh merangsang aktivitas glutinase dan sintakine diatur untuk lisis dan sintesis komponen dinding sel utama kain dan memiliki peran. Om Swastiastu. Saya Gustiayu Putu Santia Dewi, nomor absen 27 dari kelas 10B Farmasi. Saya akan menjelaskan manfaat dari jamur zygomicota. Salah satu manfaat jamur zygomicota adalah untuk pembuatan bahan makanan seperti tempe. Zygomicota dapat bersimbiosis mutualisme dengan akar tanaman yang disebut mycorrhiza. Mycorrhiza bermanfaat untuk membantu penyerapan unsur hara dan air tanaman. Tidak semua jamur memiliki fungsi dan manfaat yang buruk bagi lingkungan dan sekitarnya. Buktinya adalah jamur zygomicota ini. Jamur ini memiliki fungsi dan manfaat yang baik, terutama ketika menempel dan hidup pada akar tanaman sebagai inang atau induknya. Ketika tumbuh dan hidup pada inang, maka terciptalah suatu simbiosis mutualisme, di mana jamur ini akan menyerap nutrisi dari akar tumbuhan. Dan kemudian jamur ini juga akan membantu mengoptimalkan penyerapan air dan mineral di dalam tanah, sehingga dapat tercipta cadangan air tanah yang lebih optimal dibandingkan tidak adanya jamur ini. Dengan optimalnya cadangan dan penyerapan air tanah, maka daerah vegetasi tersebut tidak akan mengalami kekeringan dan kekurangan air, yang merupakan salah satu sumber utama dari kehidupan. Contoh kedua yaitu mematakan buah. Jamur zygomicota dengan jenis Trichopus nigricans yang berfungsi untuk membantu proses pematangan dan pemasakan buah agar menjadi lebih nikmat dan lezat untuk disantap. Jamur jenis ini akan menghasilkan suatu asam fumarat yang pada dasarnya akan membantu proses pematangan pada buah-buahan, baik yang masih berada di pohon ataupun buah-buahan yang sudah dipetik dalam keadaan mentah atau setengah matang. Contoh yang ketiga yaitu asam laktat. Rhizopus nodohusus merupakan spesies zygomicota yang memiliki fungsi untuk menghasilkan asam laktat. Contoh keempat adalah sebagai pengurai kotoran ternak. Kotoran ternak merupakan salah satu limbah yang sangat mengganggu di kehidupan sehari-hari karena baunya yang sangat tidak sedap. Biasanya kotoran ternak yang tidak diurus dan dibersihkan selama beberapa hari akan tumbuh sejenis jamur. Inilah jamur zygomicota yang berjenis Mucor mucedo. Mucor mucedo tumbuh pada kotoran ternak yang tidak dibersihkan dalam waktu beberapa hari dan akan membantu menguraikan kotoran ternak tersebut hingga akhirnya tidak mengganggu kebersihan lingkungan sekitar.
Contoh kelima adalah sebagai pengurai makanan kadaluarsa. Jenis jamur ini akan membantu proses penguraian jenis-jenis makanan yang sudah melewati masa kadaluarsa alias sudah mengalami pembusukan. Dengan adanya penguraian yang dilakukan oleh Zygomicota ini, maka proses penguraian dapat terjadi dan jenis makanan yang sudah membusuk tidak akan menimbulkan bau dan mengganggu lingkungan sekitar. Perkenalkan, nama saya Putu Siana Rama Kusumawati Dewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu manfaat dari jamur Zygomicota. Sebagai bahan pembuatan minuman beralkohol, jamur yang dimanfaatkan untuk pembuatan minuman beralkohol yang ada di pasaran saat ini adalah jenis jamur Zygomicota. Lalu jenis jamur ini memiliki peran sebagai alat fermentasi yang dibutuhkan dalam pembuatan wine dan bir yang biasa dikonsumsi. Itulah beberapa manfaat dari jamur Zygomicota bagi kehidupan kita sehari-hari. Namun perlu diperhatikan, walaupun memiliki banyak manfaat, jenis jamur ini juga memiliki beberapa kerugian sebagai berikut, yaitu yang pertama membuat makanan menjadi busuk, yang kedua memberikan efek halusinasi, yang ketiga beracun bagi tubuh jika terkonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak, yang keempat bersifat karsinogenetik atau sifat mengendap. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Zygomicota adalah salah satu filum yang terdapat di dalam kingdom fungi. Zygomicota adalah jenis jamur yang bereproduksi secara seksual menggunakan spora yang bernama Zygospora, yang dihasilkan oleh organ reproduksi Zygosporangium. Struktur tubuh Zygomicota memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat, dengan dinding sel mengandung kitin. Hifanya bersifat senositik atau tidak bersekat, serta hanya ditemukan pada sel-sel bereproduksi. Bagian tertentu dari Zygomicota membentuk sporangium yang didukung sporangiofor. Zygomicota sebagian besar merupakan jamur terestrial yang hidup sebagai sapropit di tanah, makanan, atau pada sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Jamur Zygomicota ada yang hidup sebagai parasit pada manusia dan tumbuhan sehingga menyebabkan penyakit. Jamur Zygomicota dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual pada jamur Zygomicota terjadi menggunakan organ reproduksi Zygosporangium yang menghasilkan Zygospora. Reproduksi aseksual pada Zygomicota terjadi dengan sporangium yang menghasilkan spora. Manfaat jamur Zygomicota untuk pembuatan bahan makanan seperti tempe. Contoh jamur untuk pembuatan tempe adalah Rhizopus stolonifer. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.